Pernahkah Anda mendengar kisah anak hilang di Pura Bali yang sampai sekarang masih menjadi misteri? Tahun 1989, seorang anak bernama Iksu menghilang tanpa jejak dari sebuah pura kuno di Bali. Penemuan yang terjadi puluhan tahun kemudian akan membuat Anda merinding. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar jika Anda percaya dengan kejadian supranatural. Kini, mari kita telusuri kisah yang menakutkan ini. Pernahkah Anda mendengar kisah anak hilang di Pura Bali yang sampai sekarang masih menjadi misteri? Tahun 1989, seorang anak bernama Iksu menghilang tanpa jejak dari sebuah pura kuno di Bali. Penemuan yang terjadi puluhan tahun kemudian akan membuat Anda merinding. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan tinggalkan komentar jika Anda percaya dengan kejadian supranatural. Kini, mari kita telusuri kisah yang menakutkan ini. Iksu, seorang anak lelaki berusia 10 tahun, selalu tampak riang di lingkungan pura. Hari itu, seperti biasa, ia bermain di sekitar halaman pura. Para penduduk setempat mengenang, hari itu ada suasana aneh. Angin bertiup tanpa arah dan aroma dupa yang biasanya wangi terasa menusuk. Pada sore hari, Iksu menghilang begitu saja. Orang-orang mencari ke segala penjuru, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Polisi setempat melakukan penyelidikan, namun semua usaha sia-sia. Banyak orang mulai percaya bahwa ada kekuatan supranatural yang terlibat. Rumor mulai beredar bahwa pura itu memiliki ruang rahasia yang disegel, tempat para pendeta kuno menyimpan ritual yang tidak boleh diganggu. Hingga tahun 2023, pura tersebut menjalani renovasi besar. Saat pekerja memecahkan salah satu dinding tua, mereka menemukan sebuah ruang tersembunyi di bawah tanah. Di dalamnya, ada kerangka yang terawetkan seperti mumia, dengan pakaian anak-anak zaman dahulu. Di samping jenazah, terdapat buku harian yang usang, dengan tulisan tangan yang hampir memudar. Ketika dibuka dan dibaca, kata-kata terakhir di buku itu membuat bulu kuduk berdiri. Jika aku hilang, jangan pernah mencari ruang di bawah altar, karena mereka menunggu di kegelapan untuk menuntut yang melanggar. Ruang itu gelap dan lembab, aroma tanah yang telah lama terkubur bercampur dengan wangi dupa yang membusuk. Batu-batu kuno seakan menyimpan energi yang menakutkan. Pekerja yang menemukan mumia itu mengaku merasakan bisikan halus yang memanggil nama mereka, dan beberapa mengaku melihat bayangan yang melayang tanpa sumber cahaya. Penduduk setempat mulai mengingat kembali legenda lama. Pura ini dibangun di atas tanah yang dianggap sakral sekaligus angker. Ada cerita tentang penjaga roh yang mengawasi anak-anak yang terlalu dekat dengan altar, dan siapapun yang melanggar aturan itu, konon akan lenyap selamanya. Berita penemuan mumia Iksu menyebar luas. Penyelidik modern datang untuk meneliti jenazah, tapi mereka kesulitan menentukan usia pasti jenazah karena proses mumifikasi yang alami dan simbol-simbol kuno di sekitarnya. Setiap kali ada upaya untuk membawa artefak atau buku harian keluar dari pura, peralatan elektronik mereka rusak secara misterius. Penduduk pura merasa gelisah. Mereka mulai mengadakan upacara khusus untuk menenangkan roh yang ada. Namun, beberapa pekerja yang melihat ruang rahasia itu mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok anak kecil dengan mata kosong menatap dari sudut gelap, seolah menuntut sesuatu yang belum selesai. Seminggu setelah penemuan mumia, beberapa orang melaporkan suara-suara langkah kaki di malam hari, padahal pura sudah terkunci. Buku harian yang sama yang berisi pesan terakhir Iksu semakin menarik perhatian paranormal. Kata-kata di halaman terakhir tampak baru ditulis, padahal buku itu sudah ratusan halaman usang. Jangan lupa, mereka masih menunggu, tulis tangan itu. Orang-orang yang membaca kalimat itu merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hingga kini, pura itu tetap menjadi tempat yang dibicarakan banyak orang. Beberapa percaya Iksu hanya roh yang tersesat, sementara yang lain yakin ada entitas yang mengawasi siapapun yang mencoba mengungkap rahasia kuno pura. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Iksu bisa hilang dan kenapa jenazahnya baru ditemukan puluhan tahun kemudian. Jika Anda percaya pada kisah supranatural ini, tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe karena misteri seperti ini tidak selalu terungkap begitu saja. Dunia ini penuh rahasia, dan beberapa di antaranya mungkin lebih menyeramkan daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Sejak penemuan mumia Iksu, pura itu menjadi pusat perhatian penduduk dan peneliti. Beberapa turis yang berkunjung melaporkan sensasi aneh, udara di sekitar pura terasa berat, dan bayangan gelap seolah mengikuti setiap langkah. Bahkan kamera modern yang dibawa untuk dokumentasi seringkali menangkap bentuk samar di sudut ruang yang seharusnya kosong. Para penduduk mulai mengingat kisah-kisah lama yang dahulu dianggap hanya mitos.
Dulu, para tetua pura selalu memperingatkan anak-anak agar tidak mendekati altar utama sendirian. Konon, di sana terdapat penjaga roh yang menunggu anak-anak yang penasaran, dan jika mereka melanggar aturan, roh itu akan menuntut korban sebagai harga pelanggaran. Kisah itu terdengar menyeramkan, tapi setelah penemuan mumia Iksu, ketakutan itu menjadi nyata. Seorang paranormal yang diundang untuk meneliti pura mengatakan bahwa energi di ruang rahasia itu sangat kuat. Ia merasakan kehadiran sosok anak kecil yang tidak tenang, seperti menunggu sesuatu yang belum selesai. Bahkan setelah ritual pembersihan dilakukan, energi itu masih terasa. Bayangan samar masih muncul di foto-foto malam hari dan suara langkah kaki masih terdengar. Beberapa pekerja yang berani masuk ruang rahasia untuk dokumentasi menceritakan pengalaman mereka. Seorang di antaranya mengaku melihat mata merah bercahaya menatap dari sudut gelap, sementara yang lain merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahu mereka. Ketakutan mulai menyebar, dan tidak sedikit yang mengundurkan diri karena rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Buku harian Iksu menjadi fokus penelitian para ahli. Setiap kata yang tertulis membuat mereka merinding. Halaman terakhir yang bertuliskan, "Jangan pernah mencari ruang di bawah altar, mereka menunggu," dianggap sebagai peringatan serius. Anehnya, beberapa kalimat di buku itu tampak berubah sendiri ketika dibaca kembali, seolah roh Iksu mencoba menyampaikan pesan langsung kepada siapapun yang berani membuka rahasia itu. Seiring waktu, fenomena aneh semakin meningkat. Lampu di sekitar pura sering mati tiba-tiba, pintu bergerak sendiri, dan suara bisikan terdengar di malam hari. Penduduk mulai menghindari pura pada malam hari, sementara beberapa wisatawan melaporkan mimpi buruk yang sama. Sosok Iksu berdiri di ujung koridor dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatap mereka dengan intensitas menakutkan. Pihak berwenang pun kewalahan. Penelitian ilmiah tidak mampu menjelaskan fenomena itu. Mumi Iksu yang ditemukan tetap berada di dalam ruang rahasia, karena setiap kali dicoba dipindahkan, peralatan elektronik rusak atau orang-orang yang menyentuhnya merasa sakit mendadak. Hal ini membuat banyak orang yakin bahwa roh Iksu terikat dengan pura dan masih menunggu sesuatu yang belum selesai. Beberapa paranormal berpendapat bahwa Iksu tidak hanya menjadi korban, tetapi juga penjaga baru dari rahasia pura itu. Siapapun yang mencoba mengungkap misteri atau melanggar aturan kuno akan merasakan kehadiran roh itu. Bahkan penduduk setempat yang dulu tidak percaya, kini enggan mendekati ruang rahasia atau menyentuh buku harian yang penuh pesan menyeramkan itu. Fenomena itu juga memengaruhi orang di luar Bali. Cerita mengenai hilangnya Iksu dan penemuan mumia tersebar melalui media sosial, forum paranormal, dan berita internasional. Banyak yang tertarik untuk melihat sendiri, tetapi mayoritas yang datang melaporkan perasaan gelisah, tekanan di dada, dan bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Misteri ini masih belum terpecahkan hingga hari ini. Siapa sebenarnya Iksu? Mengapa ia hilang? Apakah ia menjadi korban roh jahat? Atau ada sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat mengawasi pura itu? Banyak yang percaya bahwa Iksu masih berada di sana, menunggu seseorang yang cukup berani untuk memahami pesan terakhirnya. Bagi penduduk, pura itu bukan lagi sekadar tempat ibadah. Ini adalah pengingat bahwa dunia ini penuh rahasia, bahwa beberapa tempat menyimpan energi yang tidak bisa dijelaskan, dan beberapa jiwa tetap terikat dengan dunia ini, menunggu sampai seseorang menghormati aturan kuno atau membayar harga karena melanggarnya. Jika Anda pernah mengunjungi pura tua, atau merasa ada yang aneh di sekitar tempat ibadah kuno, ingatlah kisah Iksu. Dunia ini penuh misteri, dan beberapa rahasia mungkin lebih menyeramkan daripada yang bisa dibayangkan manusia biasa. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, bagikan pengalaman Anda, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri berikutnya. Karena beberapa rahasia, meski terkubur bertahun-tahun, tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa bulan setelah penemuan mumia, penduduk pura melaporkan perubahan aneh di sekitar kawasan. Binatang-binatang peliharaan mulai bertingkah aneh. Anjing menyala ke arah ruang rahasia seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. Kucing menatap kosong ke sudut gelap tanpa bergerak, dan beberapa burung tiba-tiba terbang keluar dari pohon di malam hari dengan suara panik. Fenomena ini membuat penduduk percaya bahwa energi Iksu masih sangat kuat dan aktif di pura itu. Seorang pekerja yang berani tinggal semalam di pura untuk dokumentasi mengaku mengalami mimpi yang sama selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat Iksu berdiri di ujung koridor dengan mata kosong, menatap intens, dan menunjuk ke sebuah sudut ruang rahasia. Saat pekerja itu mencoba mendekat, bayangan gelap menutupi seluruh ruangan, dan suara bisikan berkata, "Jangan ganggu, atau kau akan menyusulku." Ketika terbangun, ia merasakan tangan dingin menekannya dari belakang, padahal ia sendirian di ruang itu.
Para paranormal yang datang untuk meneliti pura mencoba melakukan ritual purifikasi untuk menenangkan roh Iksu. Mereka menyalakan dupa, membaca mantra kuno, dan menempatkan simbol-simbol perlindungan di sekitar ruang rahasia. Namun, setiap kali ritual hampir selesai, lampu-lampu padam, buku harian Iksu terbuka sendiri, dan aroma dupa berubah menjadi busuk. Para paranormal menyadari bahwa roh Iksu bukanlah roh biasa. Ia terikat dengan aturan kuno pura dan entitas yang menunggu di kegelapan. Cerita ini juga menarik perhatian peneliti paranormal dari luar negeri. Mereka datang dengan peralatan canggih, kamera inframerah, sensor suhu, dan alat perekam audio. Hasilnya mengejutkan. Kamera menangkap bayangan yang melintas cepat di lorong sempit, sensor suhu mencatat penurunan drastis hingga beberapa derajat, dan rekaman audio menangkap bisikan yang terdengar seperti, "Jangan ganggu, jangan ganggu." Fenomena ini membuktikan bahwa ada energi supranatural yang aktif di pura. Penduduk mulai menghindari pura pada malam hari. Bahkan beberapa hari biasa terasa aneh. Suara langkah kaki terdengar di halaman meskipun tidak ada orang, pintu bergerak sendiri, dan aroma dupa muncul tanpa penyalaan. Beberapa yang berani mendekati ruang rahasia merasakan tekanan di dada, tangan dingin menyentuh kulit, dan suara tangisan anak kecil yang tak bisa dijelaskan. Buku harian Iksu terus menjadi fokus misteri. Beberapa halaman baru muncul seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Kata-kata itu memperingatkan siapapun yang mencoba menyentuh atau membuka ruang rahasia. Kalimat terakhir yang muncul bertuliskan, "Mereka menunggu di kegelapan. Jangan datang lagi, atau kau akan terseret seperti aku." Pesan itu membuat banyak peneliti dan penduduk pura takut untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa turis yang nekat datang juga melaporkan pengalaman menyeramkan. Mereka merasa ditarik oleh tangan tak terlihat saat memasuki lorong-lorong tua, mendengar tangisan anak kecil di malam hari, dan melihat bayangan hitam bergerak di dinding. Banyak yang lari dari pura dengan panik, meninggalkan kamera dan perlengkapan elektronik. Beberapa alat bahkan rusak parah secara misterius, tidak bisa digunakan lagi. Cerita ini menjadi legenda yang hidup. Pura tidak hanya dikenal sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat energi supranatural yang kuat. Banyak yang percaya bahwa Iksu menjadi semacam penjaga roh, terikat untuk melindungi rahasia kuno pura dari siapapun yang mencoba mengungkapnya. Siapapun yang melanggar aturan itu, konon akan merasakan kehadiran roh Iksu dan entitas lain yang menunggu di kegelapan. Beberapa paranormal menyimpulkan bahwa Iksu mungkin tidak pernah meninggalkan dunia ini secara utuh. Mumi yang ditemukan hanyalah manifestasi fisik dari roh yang terikat, sedangkan bagian lain dari jiwanya masih menunggu keadilan atau penyelesaian ritual yang tidak pernah dilakukan. Fenomena ini membuat penduduk percaya bahwa beberapa tempat sakral memiliki hukum mereka sendiri, hukum yang tidak bisa dipahami manusia biasa. Ketika malam tiba, bayangan gelap di sekitar pura semakin nyata. Orang-orang yang pernah melihat ruang rahasia melaporkan suara langkah kaki yang mendekat, tangisan yang memecah keheningan, dan tatapan kosong dari bayangan yang bergerak cepat di sudut gelap. Semua ini menunjukkan bahwa energi Iksu masih aktif dan tidak bisa dipisahkan dari pura itu. Hingga kini, pura itu tetap menjadi misteri yang menakutkan. Siapa yang mendekat akan merasakan kehadiran roh yang kuat, mendengar bisikan yang mengingatkan akan pesan terakhir Iksu, dan mungkin, jika terlalu berani, melihat bayangan yang menuntut harga karena mengungkap rahasia kuno yang seharusnya tetap tersembunyi. Cerita Iksu menjadi pengingat bahwa dunia ini penuh misteri, dan beberapa rahasia yang terkubur bertahun-tahun tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka menunggu sampai seseorang cukup berani atau terlalu penasaran untuk menghadapi kegelapan yang tersembunyi di dalam pura Bali. Beberapa bulan setelah penemuan mumia, fenomena di pura semakin intens. Pekerja yang berani tinggal semalam untuk dokumentasi mulai mengalami hal-hal yang membuat bulu kuduk merinding. Saat tengah malam, suara langkah kaki terdengar di lorong, meskipun tidak ada seorang pun di sana. Lampu tiba-tiba padam, dan udara menjadi dingin menusuk, membuat napas membeku. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di ujung ruangan. Bentuknya samar, seperti manusia, tetapi matanya merah menyala menembus kegelapan. Pekerja itu mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat, seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat. Suara tangisan anak kecil terdengar memekakan telinga, bercampur dengan bisikan, "Jangan ganggu, jangan ganggu." Di saat yang sama, buku harian Iksu terbuka sendiri. Halaman terakhir tampak baru ditulis, meskipun kertasnya usang dan rapuh. Kalimat yang tertulis membuat pekerja itu menjerit ketakutan. Mereka menunggu di kegelapan. "Jangan datang lagi, atau kau akan terseret seperti aku."
Sebuah angin dingin melesat melalui ruangan, memadamkan api dupa dan menimbulkan bayangan menakutkan di dinding. Beberapa paranormal yang hadir mencoba ritual terakhir untuk menenangkan roh Iksu. Mereka menyalakan dupa, membaca mantra-mantra kuno, dan menempatkan simbol perlindungan di sekitar ruang rahasia. Namun, energi di ruangan itu begitu kuat hingga mereka hampir terseret ke dalam bayangan gelap. Sosok Iksu muncul, tidak lagi hanya sebagai bayangan, tetapi sebagai wujud nyata. Tubuhnya kecil, wajah pucat, mata kosong menatap mereka dengan intensitas yang menakutkan. Salah satu paranormal berteriak, mencoba menenangkan roh itu. "Kami tidak bermaksud mengganggumu, Iksu. Kami hanya ingin memahami." Bayangan itu bergerak lebih dekat, dan udara di sekitar mereka terasa sangat berat, seolah menindih setiap tubuh. Lalu terdengar suara yang jelas, suara Iksu sendiri, lembut namun menakutkan. "Jika kau ingin tetap hidup, tinggalkan rahasia ini, atau hadapi kegelapan yang menunggu." Beberapa pekerja yang terlalu dekat dengan ruang rahasia mulai merasakan tangan dingin menekan tubuh mereka. Mereka pingsan sementara bayangan itu terus melayang di sekitar, menatap setiap orang dengan tatapan kosong yang tidak bisa dijelaskan. Kamera yang mereka bawa menangkap kilatan cahaya, bayangan bergerak cepat, dan suara tangisan yang seolah memecah keheningan malam. Setelah berjam-jam ritual, bayangan itu perlahan menghilang, tetapi udara masih terasa berat, dan aroma dupa berubah menjadi busuk. Paranormal mengatakan bahwa energi Iksu tidak bisa dipindahkan atau disegel. Roh itu tetap terikat dengan ruang rahasia, menunggu sampai seseorang menghormati aturan kuno atau membayar harga karena melanggarnya. Penduduk pura semakin takut. Mereka tidak lagi berani mendekati ruang rahasia, dan buku harian Iksu tetap dibiarkan di tempatnya. Banyak yang percaya bahwa Iksu telah menjadi penjaga baru pura, dan setiap orang yang mencoba mengungkap rahasia itu akan merasakan kehadiran roh yang kuat, bisikan yang menakutkan, dan bayangan yang menuntut harga. Cerita tentang Iksu menyebar hingga keluar Bali. Turis yang datang melaporkan pengalaman supranatural, bayangan yang bergerak di malam hari, bisikan tak terdengar, langkah kaki yang muncul dari kegelapan, dan sensasi disentuh oleh tangan tak terlihat. Banyak yang lari dari pura dengan panik, meninggalkan kamera dan perlengkapan elektronik yang rusak secara misterius. Fenomena ini membuat pura bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi pusat energi supranatural yang kuat. Beberapa paranormal menyimpulkan bahwa roh Iksu mungkin tidak pernah meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Mumi yang ditemukan hanyalah manifestasi fisik dari roh yang terikat, sementara sebagian jiwanya masih menunggu penyelesaian ritual yang tidak pernah dilakukan. Malam hari di pura tetap menakutkan. Bayangan gelap muncul dengan intensitas lebih tinggi, suara tangisan terdengar dari setiap lorong, dan mata merah menatap dari sudut gelap. Penduduk percaya bahwa energi Iksu tetap aktif, dan beberapa orang yang terlalu penasaran atau berani akan merasakan tatapan kosong, bisikan, dan tekanan dari kegelapan yang tak terlihat. Hingga kini, pura itu tetap menjadi misteri yang hidup. Beberapa percaya bahwa roh Iksu adalah korban sekaligus penjaga rahasia kuno. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Iksu bisa hilang pada 1989 dan mengapa jenazahnya baru ditemukan puluhan tahun kemudian. Tetapi satu hal jelas, dunia ini penuh rahasia, dan beberapa rahasia yang terkubur bertahun-tahun tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka menunggu sampai seseorang cukup berani atau terlalu penasaran untuk menghadapi kegelapan yang tersembunyi di dalam pura Bali. Jika Anda percaya pada kisah ini, tinggalkan komentar, bagikan pengalaman Anda, dan subscribe untuk cerita misteri berikutnya. Karena beberapa rahasia, meski terkubur bertahun-tahun, tidak akan pernah sepenuhnya menghilang. Beberapa minggu setelah ritual terakhir, fenomena di pura tidak kunjung reda. Malam-malam di sana semakin mencekam. Penduduk yang berani lewat halaman pura sering mendengar suara langkah kaki cepat di lorong gelap, meskipun mereka berjalan sendiri. Angin dingin menusuk dari segala arah, membawa aroma dupa yang bercampur dengan tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seorang pekerja yang tetap bertugas di pura untuk mendokumentasikan renovasi, mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat Iksu berdiri di ujung koridor. Tubuhnya kecil namun aura yang dipancarkan begitu kuat hingga membuat seluruh ruangan terasa berat. Mata kosong Iksu menatap intens ke arah pekerja, seakan ingin menyampaikan pesan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Setiap kali pekerja itu mencoba mendekat, bayangan gelap muncul dari sudut lain, menutupi semua cahaya, dan suara bisikan terdengar, "Jangan ganggu, jangan ganggu." Keesokan paginya, pekerja itu terbangun dengan tubuh dingin, tangan gemetar, dan sensasi disentuh oleh tangan tak terlihat di bahunya.
Ia menyadari bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar mimpi. Energi di pura itu mengikuti setiap langkahnya. Paranormal yang kembali diundang untuk meneliti situasi ini membawa lebih banyak perlengkapan. Kamera inframerah, sensor suhu, alat perekam audio, dan simbol perlindungan tambahan. Mereka melakukan ritual purifikasi lebih kompleks, menyalakan dupa khusus, membaca mantra kuno, dan menempatkan simbol perlindungan di setiap sudut ruang rahasia. Namun energi di sana sangat kuat, lebih kuat daripada yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Tiba-tiba, bayangan Iksu muncul. Kali ini ia lebih nyata, tubuhnya kecil, wajah pucat, mata kosong menatap mereka dengan intensitas yang menakutkan. Bayangan itu melayang mendekat, udara di sekitarnya menjadi berat, seolah menekan setiap tubuh di ruangan. Suara lembut tapi menakutkan terdengar. Jika kalian ingin tetap hidup, tinggalkan rahasia ini, atau hadapi kegelapan yang menunggu. Beberapa paranormal mencoba berbicara, menenangkan roh Iksu, namun energi itu begitu kuat hingga beberapa dari mereka hampir terseret ke bayangan gelap. Tangan dingin meraih setiap orang yang terlalu dekat dengan ruang rahasia. Cahaya kamera berkedip, sensor suhu mencatat penurunan drastis hingga beberapa derajat, dan rekaman audio menangkap bisikan yang terdengar jelas. Jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Beberapa pekerja yang terlalu berani mendekat mulai pingsan. Bayangan itu terus melayang di sekitar mereka, tatapannya kosong dan menuntut. Buku harian Iksu terbuka sendiri, halaman terakhir tampak baru ditulis, meskipun kertasnya rapuh. Kalimat yang muncul menakutkan, mereka menunggu di kegelapan. Jangan datang lagi, atau kau akan terseret seperti aku. Fenomena ini tidak hanya terjadi di ruang rahasia. Malam hari, bayangan gelap bergerak di lorong-lorong pura, langkah kaki terdengar di halaman, aroma dupa muncul tanpa penyalaan, dan suara tangisan anak kecil yang menakutkan pecah di keheningan malam. Penduduk pura semakin takut, tidak ada yang berani mendekati ruang rahasia atau menyentuh buku harian. Turis yang datang melaporkan pengalaman serupa. Mereka melihat bayangan bergerak cepat di dinding, merasa disentuh oleh tangan tak terlihat, dan mendengar suara tangisan anak kecil yang tidak bisa dijelaskan. Banyak yang lari dari pura dengan panik, meninggalkan kamera dan perlengkapan elektronik yang rusak misterius. Paranormal menyimpulkan bahwa roh Iksu tidak bisa dipindahkan atau disegel. Ia tetap terikat dengan ruang rahasia, menjadi penjaga baru pura, menunggu sampai seseorang menghormati aturan kuno atau membayar harga karena melanggarnya. Mumi yang ditemukan hanyalah manifestasi fisik, sementara sebagian jiwa Iksu tetap menunggu penyelesaian ritual yang tidak. Cerita ini menjadi pengingat bahwa dunia ini penuh misteri. Beberapa rahasia yang terkubur bertahun-tahun tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Mereka menunggu sampai seseorang cukup berani atau terlalu penasaran untuk menghadapi kegelapan yang tersembunyi di dalam pura Bali. Jika Anda percaya pada kisah ini, tinggalkan komentar, bagikan pengalaman Anda, dan subscribe untuk cerita misteri berikutnya. Karena beberapa rahasia, meski terkubur bertahun-tahun, tetap hidup, menunggu, dan siap menuntut harga bagi yang berani mengungkapnya. Malam itu, tim paranormal dan beberapa pekerja berkumpul untuk melakukan ritual terakhir yang dianggap mampu menenangkan roh Iksu sepenuhnya. Mereka menyalakan dupa dengan aroma khas, menempelkan simbol perlindungan di setiap sudut, dan membaca mantra kuno yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun begitu mereka memasuki ruang rahasia, udara berubah menjadi sangat dingin, seolah setiap napas ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Bayangan Iksu muncul lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini tubuhnya bukan hanya kecil dan pucat, tetapi aura gelap yang mengelilinginya terasa menekan seluruh ruangan. Mata kosongnya menatap setiap orang dengan intensitas yang menakutkan. Suara lembut namun menusuk terdengar. Kalian datang, kalian berani, tapi kalian tidak tahu harga yang harus dibayar. Seorang paranormal maju, mencoba menenangkan roh itu. Kami tidak bermaksud menyakitimu, Iksu. Kami ingin membantumu agar tenang. Namun bayangan itu bergerak lebih dekat. Udara di sekitarnya menjadi sangat berat, membuat beberapa orang tersandung dan hampir pingsan. Tangan dingin yang tak terlihat meraih mereka, membuat jantung berdegup kencang. Lampu kamera berkedip-kedip, sensor suhu menurun drastis hingga hampir membekukan udara, dan alat perekam audio menangkap bisikan yang terdengar jelas. Jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu. Beberapa pekerja menjerit saat bayangan itu menyentuh tubuh mereka, dan suara tangisan anak kecil yang memekakan telinga memenuhi ruangan. Buku harian Iksu terbuka sendiri. Halaman terakhir yang baru muncul menuliskan kalimat mengerikan. Kalian mencoba menenangkan yang tak bisa ditenangkan. Sekarang rasakan kegelapan yang menunggumu.
Angin dingin melesat melalui ruangan, menutup pintu dengan keras, memadamkan api dupa, dan membuat bayangan gelap berputar mengelilingi semua orang. Paranormal segera membaca mantra perlindungan dengan suara lebih keras, mencoba menahan energi gelap. Bayangan Iksu semakin kuat, melayang ke udara, menatap mereka dengan mata kosong yang menembus jiwa. Satu pekerja yang terlalu dekat pingsan, sementara bayangan itu mengelilingi tubuhnya, membuat seluruh tim merasakan teror yang tak terlukiskan. Dalam puncak ketegangan itu, suara Iksu terdengar lebih jelas, "Hentikan, atau kalian akan terseret bersama aku." Beberapa orang menutup mata, mencoba fokus pada mantra perlindungan. Lambat laun, bayangan itu mulai berkurang intensitasnya, udara kembali normal, dan aroma dupa menjadi wangi seperti semula. Namun ketegangan tetap terasa, dan semua menyadari bahwa energi Iksu tidak bisa dipindahkan sepenuhnya. Paranormal menyimpulkan bahwa Iksu telah menjadi penjaga abadi dari ruang rahasia itu. Ia bukan sekadar roh, tetapi entitas yang terikat dengan pura dan buku harian yang mengandung pesan terakhir. Siapapun yang mencoba melanggar aturan kuno atau terlalu penasaran akan merasakan kehadiran roh itu, bisikan yang menakutkan, dan bayangan yang menuntut harga. Setelah ritual selesai, para pekerja keluar dari ruang rahasia dengan tubuh gemetar dan napas tersengal-sengal. Mereka menyadari bahwa pengalaman itu bukan hanya mimpi buruk, tetapi interaksi nyata dengan roh yang memiliki kekuatan supranatural. Buku harian Iksu tetap di tempatnya, mumi tetap terkubur di ruang rahasia, dan energi di pura tetap aktif, menunggu siapapun yang cukup berani untuk mendekati rahasia itu. Hingga kini, pura itu tetap menjadi misteri hidup. Bayangan gelap muncul di malam hari, langkah kaki terdengar dari lorong-lorong yang seharusnya kosong, dan mata merah menatap dari sudut gelap. Penduduk percaya energi Iksu tetap aktif, dan beberapa orang yang terlalu penasaran akan merasakan tatapan kosong, bisikan menakutkan, dan tekanan dari kegelapan yang tak terlihat. Cerita Iksu menjadi legenda yang hidup. Pura bukan sekadar tempat ibadah, tetapi pusat energi supranatural yang kuat. Mumi yang ditemukan hanyalah manifestasi fisik dari roh yang terikat, sementara sebagian jiwa Iksu masih menunggu penyelesaian ritual yang tidak pernah dilakukan. Dunia ini penuh misteri, dan beberapa rahasia yang terkubur bertahun-tahun tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Mereka menunggu sampai seseorang cukup berani atau terlalu penasaran untuk menghadapi kegelapan yang tersembunyi di dalam Pura Bali. Jika Anda percaya pada kisah ini, tinggalkan komentar, bagikan pengalaman Anda, dan subscribe untuk cerita misteri berikutnya. Karena beberapa rahasia, meski terkubur bertahun-tahun, tetap hidup, menunggu, dan siap menuntut harga bagi yang berani mengungkapnya. Sejak malam ritual terakhir, pura tidak pernah lagi sepi dari fenomena aneh. Bahkan ketika siang hari, beberapa penduduk melaporkan suara langkah kaki dari lorong-lorong yang seharusnya kosong, bayangan samar melintas di dinding, dan aroma dupa yang tiba-tiba muncul begitu saja. Hewan-hewan di sekitar pura tampak gelisah. Anjing menyala ke arah ruang rahasia, kucing menatap ke sudut gelap, dan burung-burung beterbangan keluar dari pohon dengan suara panik. Semua ini membuat penduduk percaya bahwa energi Iksu tetap aktif dan kuat. Seorang pekerja yang nekat tinggal semalam di pura untuk mengamati fenomena itu, mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Ia melihat Iksu berdiri di ujung koridor, matanya kosong, menatap intens, seolah ingin menyampaikan pesan. Bayangan gelap menutupi cahaya, dan suara bisikan terdengar berulang, "Jangan ganggu, jangan ganggu, jangan ganggu." Setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan itu bergerak lebih cepat, menakut-nakuti bahkan di dalam mimpinya. Fenomena semakin nyata ketika beberapa pekerja merasakan tangan dingin menyentuh bahu mereka, suara tangisan anak kecil terdengar memecah keheningan malam, dan langkah kaki muncul di tempat-tempat yang seharusnya kosong. Kamera dan alat elektronik yang dibawa sering rusak tanpa alasan, dan beberapa alat perekam audio menangkap suara bisikan yang jelas. Mereka menunggu di kegelapan. Paranormal yang kembali diundang untuk meneliti pura membawa peralatan canggih dan simbol perlindungan tambahan. Mereka melakukan ritual lanjutan, menyalakan dupa khusus, membaca mantra kuno, dan menempatkan simbol di seluruh ruang rahasia. Namun energi di sana begitu kuat, hingga beberapa dari mereka hampir terseret ke dalam bayangan gelap. Bayangan Iksu muncul lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya kecil namun aura gelap yang mengelilinginya terasa menekan seluruh ruangan. Suara lembut tapi menakutkan terdengar. Jika kalian ingin tetap hidup, tinggalkan rahasia ini, atau hadapi kegelapan yang menunggu. Beberapa paranormal maju untuk menenangkan roh itu, tetapi bayangan bergerak lebih dekat, tangan dingin meraih mereka, dan udara di sekitar menjadi berat. Beberapa pekerja pingsan sementara bayangan melayang di sekitar,
menatap setiap orang dengan tatapan kosong yang menuntut.